Sultan Rifat Al-Fatih menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Surat ini ia buat demi mencari keadilan karena kondisinya yang tak lagi sama usai kecelakaan yang menimpanya. Ini pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca adalah surat yang ditulis oleh Al-Fatih kepada Presiden Joko Widodo dan juga Menko Polhukam. Selamat sore, saya Sultan Rifat Al-Fatih. Saya adalah mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya Malang. Usia saya saat ini 20 tahun. Kondisi saya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya adalah korban kecelakaan akibat kabel fiber optik yang menjuntai yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 2023. Ini merupakan surat yang ditulis langsung oleh Sultan Rifat Al-Fatih ya. Lantas pemirsa, bagaimana respons pihak keluarga usai perusahaan pemilik fiber optik angkat bicara? Saat ini sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum keluarga Sultan Rifat, Bapak Tegar Putuhena. Selamat sore Pak Putu Tegar. Sore, Ya, Pak Mas Putu, Andro, Mbak Tika. setelah informasi ini beredar dan juga menulis surat kepada Presiden, apa respon yang diterima oleh pihak keluarga dari perusahaan? Perusahaan, oke. Dari perusahaan seperti biasa, jadi tidak ada respon langsung kepada keluarga. Justru yang memberikan respon cepat adalah Bapak Kapolri, Listio Sigit. Tadi pagi sudah mengirimkan tim dari bidang dari Bidokes, dari dokter kesehatan dari Rumah Sakit Polri, dari Polri dari Kapolres Jakarta Selatan juga hadir dan memeriksa korban. Sultan diperiksa dan hari ini sudah dipindah ke Rumah Sakit Polri dan akan dilakukan asesmen awal, observasi awal. Nanti selanjutnya seperti apa untuk tindakan-tindakannya tergantung nanti dari asesmen dan observasi ini. Dan itu semua terjadi karena atensi dari Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, bukan, padahal tidak ada kaitannya sebenarnya dengan ini. Kejadian kabel menjerat korban ini kabelnya Bali Tower, bukan kabelnya polisi, tapi kok Bali Towernya enggan bertanggung jawab, justru polisi yang sigap gitu loh. Pak Tegar, sudah ada hari ini tanggapan dari kuasa hukum perusahaan fiber optik tersebut ingin memberikan bantuan kemanusiaan 2 miliar tunai, bahkan bantuan peralatan akan semuanya di-cover oleh pihak perusahaan. Dari keluarga bagaimana Pak responnya? Karena tadi sempat dari ayahnya Sultan Rifat mengatakan kecewa di awal. Itu kan memang sudah disampaikan juga ketika berita ini viral. Jadi peristiwa ini terjadi tanggal 5 Januari. 5 Januari terjadi peristiwa itu, kemudian keluarga tentu saja bapak ibunya sibuk untuk merawat anaknya. Baru nanti di bulan Mei ada proses-proses yang dilakukan, berusaha untuk bertemu dengan pihak Bali Tower, bukan atas inisiatif Bali Tower ya, tapi atas inisiatif keluarga. Nah, kemudian tidak sampai terakhir yang didapatkan oleh keluarga hanya angin-angin sorga. Sampai terakhir tidak ada respon yang terlalu positif. Akhirnya berita ini viral kemana-mana. Baru setelah berita ini viral, pihak perusahaan mengirim utusan datang ke rumah menawarkan uang 2 miliar. Uang 2 miliar itu katanya dipakai, ya oke, ini diterima, tapi nanti nggak usah rame-rame di media, nggak usah ada langkah hukum. Nanti terus kemudian soal apa yang sudah dikeluarkan oleh keluarga nanti di-cover dengan catatan harus detail bond per bondnya, ya kan? Jadi harus melampirkan bukti ini. Oke, itu bagi keluarga begini ya. Kenapa kemudian itu ditolak? Karena bukan soal nominalnya, ya, tapi soal tata caranya. Kalau mereka mengklaim itu sebagai uang kemanusiaan, harusnya menggunakan cara-cara yang manusiawi. Bukan kemudian datang nawarkan uang. Jadi Bapak mau apa enggak? Kalau nggak mau ya udah, gitu. Lagi mana sih, saya bilang. Datang tengok dulu anak ini ya nggak tahu apa-apa, terjerat kabel yang itu miliknya Bali Tower, lehernya ini sampai rontok, ya kan, nggak bisa bernapas, akhirnya dilubangi kerongkongannya, ya nggak bisa makan, akhirnya disambung selang ke hidungnya supaya masuk itu asupan-asupan, nggak bisa bicara karena
pita suaranya kaku misalnya, kemudian tidak bisa apa lagi. Anak ini setiap beberapa menit sekali itu harus mengeluarkan air liur. Kalau tidak dikeluarkan, ya kan, tidak dikeluarkan air liurnya itu akan mengendap masuk ke paru-paru dan akan jadi infeksi. Ini penderitaan macam ini dilihat nggak sih sama Bali Tower? Saya mau tanya gitu loh. Seenaknya aja datang bawa 2M, kemudian seolah-olah dengan 2M itu bisa menyelesaikan masalah semua. Ini yang kemudian membuat keluarga tersinggung. Bukan soal nominalnya Bapak Ibu. Sejak awal sudah diupayakan, ya kan? Keluarga juga sudah berkomitmen, ayo kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Lihat dong bagaimana pengobatannya, lihat dong bagaimana caranya supaya anak ini bisa sembuh seperti sedia kala misalnya. Ayo diskusi dong, dibuka dong datanya. Itu tidak pernah dilakukan gitu loh. Cuma jadi gini, saya mau bilang satu poin ya. Tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan uang. Kalau Bali Tower datang dengan cara-cara seperti manusia pada umumnya, ya, datang minta maaf, mohon maaf Pak Fatih, mohon maaf Ibu, kami sudah teledor bla 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 bla. Mungkin ini nggak akan sampai sejauh ini. Mungkin juga mau 2M, mau 100 juta, mau 10 juta, mau 1, bahkan tidak mengeluarkan biaya sekalipun, ya kan, asal kemudian bisa ditemukan solusi soal pengobatan, bisa jadi ini nggak jadi masalah gitu loh. Jadi problemnya di mereka, gitu, bukan di keluarga. Oke, baik. Jadi sebetulnya adalah masalahnya di komunikasi dari pihak Bali Tower ini sendiri selaku pemilik kabel fiber optik ya Pak ya. Nah, sebenarnya pihak keluarga itu harapannya bagaimana ke perusahaan fiber optik ini? Disampaikan apakah petingginya harus turun tangan langsung menemui pihak keluarga dan menunjukkan rasa empati dan simpati, kemudian menawarkan mungkin untuk pengobatan secara intensif mau di dalam ataupun di luar negeri, atau sebetulnya seperti apa yang diharapkan betul oleh pihak keluarga? Yang diharapkan betul adalah ya tentu saja tadi pasti ya kan, empati, permintaan maaf, mohon maaf dan seterusnya, dan kita duduk bareng ya kan. Tentu yang duduk bareng itu orang-orang yang bisa ngambil keputusan. Sampai hari ini yang menemui keluarga itu bukan pada level yang bisa ngambil keputusan, padahal ayah dari korban ini meninggalkan pekerjaannya supaya bisa merawat anaknya, ya kan, dan kemudian melakukan investigasi sehingga bisa ditemukan bahwa ini pemiliknya adalah Bali Tower. Itu dilakukan, bersurat berulang kali, mendatangi kantor Bali Tower berulang kali, tapi selalu saja dijawab dengan alasan. Jadi kalau menurut saya konferensi pers yang diselenggarakan oleh Bali Tower hari ini itu hanya pengulangan apa yang terjadi di masa lalu. Bedanya, kalau dulu itu dilakukan tanpa menggunakan pihak ketiga atau kuasa hukum, hari ini menggunakan kuasa hukum. Nah, saya mau bilang bahwa uang 2M itu memang besar jumlahnya bagi sebagian orang. Tapi mohon maaf, cara memberinya itu ada tata caranya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Tegar Putu Hena. Kami doakan Sultan Rifat juga segera pulih, segera sehat dan kembali beraktivitas. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Kami Petang. Sama-sama.